Perkenalkan, nama saya Sarlide. Di sini saya akan mempresentasikan permasalahan ekonomi tentang sumber daya manusia atau yang biasa dikenal dengan SDM. Yang pertama, bagian A, pengertian sumber daya manusia atau SDM. Sumber daya manusia adalah salah satu yang sangat penting, bahkan tidak dapat dilepaskan dari sebuah organisasi, baik institusi maupun perusahaan. SDM juga merupakan kunci yang menentukan perkembangan perusahaan. Pada hakikatnya, SDM berupa manusia yang dipekerjakan di sebuah organisasi sebagai penggerak, pemikir, dan perencanaan untuk mencapai tujuan organisasi itu. Materi yang kedua, tujuan sumber daya manusia atau SDM. Menurut Kurzweil, tujuan dari sumber daya manusia mencakup hal-hal berikut. Yang pertama, memberi pertimbangan manajemen dalam membuat kebijakan SDM untuk memastikan bahwa organisasi pekerjaan yang bermotivasi dan berkinerja tinggi, memiliki pekerjaan yang selalu siap mengatasi perubahan untuk memenuhi kewajiban, mengimplementasikan dan menjaga semua kebijakan dan prosedur SDM yang memungkinkan organisasi mampu mencapai tujuannya. Selanjutnya, membantu dalam pengembangan arah keseluruhan organisasi dan strategi, khususnya yang berkaitan dengan implikasi SDM, serta memberi dukungan dan kondisi yang akan membantu manajer ini mencapai tujuannya, menangani berbagai krisis dan situasi sulit dalam hubungan antar pekerjaan untuk meyakinkan bahwa mereka tidak menghambat organisasi dalam mencapai tujuannya, menyediakan media komunikasi antara pekerja dan manajemen organisasi. Jenis-jenis sumber daya manusia. Jenis di sini terbagi menjadi dua, yaitu sumber daya fisik dan sumber daya mental. Sumber daya fisik, energi. Dengan adanya daya yang tersimpan dalam ototnya, manusia bisa bekerja dengan berbagai bidang. Misalnya, dalam bidang perindustrian, transportasi, perkebunan, perikanan, perhutanan, dan peternakan. Yang kedua, sumber daya mental, memiliki kemampuan untuk berpikir, serta hal itu sangat penting karena berpikir adalah landasan utama bagi kebudayaan. Dengan menggunakan akal dan budidaya, manusia memanfaatkan sumber daya alam secara bijaksana. Oleh sebab itu, manusia tidak hanya dilihat dari sebagai sumber energi, tetapi yang paling utama adalah sebagai sumber daya cipta atau sumber daya mental yang sangat penting bagi perkembangan kebudayaan manusia. Fungsi SDM atau sumber daya manusia. Fungsi SDM antara lain tenaga kerja. Tenaga kerja atau manpower adalah seluruh penduduk yang mempunyai usia siap kerja atau produktif. Tenaga kerja memiliki kemampuan untuk memberikan jasa setiap satuan waktu yang dapat menghasilkan produk berupa barang maupun jasa yang dapat bermanfaat bagi dirinya sendiri atau orang lain. Yang kedua, tenaga ahli. Sumber daya manusia dapat difungsikan sesuai bidang dan kemampuannya. Salah satunya yaitu tenaga bagi suatu perusahaan dalam suatu negara. Yang ketiga, pemimpin. Sumber daya manusia yang memiliki kapasitas lebih besar dengan skill dan pengalaman yang mengampuni bisa berperan sebagai pemimpin suatu golongan, perusahaan maupun organisasi. Selanjutnya, tenaga usahawan. Sumber daya manusia yang bisa berperan menjadi tenaga usahawan ialah mereka yang dapat melakukan pekerjaan yang berhubungan dengan kemandirian dalam rangka menciptakan suatu produk yang baru, bermanfaat bagi orang banyak maupun lingkungannya, serta pengembangan iptek. Sumber daya manusia memiliki fungsi dalam penemuan dan pengembangan ilmu sebagai yang bisa digunakan untuk kemajuan dirinya sendiri. Artinya,
lingkungan, dan orang lain termasuk perusahaan ataupun organisasi, serta bertindak sebagai pemilihan standar organisasi dan nilai manajemen SDM. Sedangkan bagi Scholar Art, MSDM setidaknya memiliki 3 tujuan utama sebagai berikut. Yang pertama, memperbaiki tingkat produktif. Yang kedua, memperbaiki kualitas kehidupan kerja, serta meyakinkan bahwa organisasi telah memenuhi aspek legal. Materi yang terakhir, contoh sumber daya manusia. Bila kita lihat dari standar usia, sumber daya manusia adalah orang-orang yang memiliki usia produktif. Maka, sumber daya manusia dapat berupa seorang karyawan, mahasiswa yang mempunyai skill atau kemampuan tertentu, para pencari kerja yang mempunyai keahlian di bidang tertentu, para pemimpin perusahaan, para tenaga ahli dan teknisi, dan sebagainya. Semua perusahaan berurusan dengan sumber daya manusia dalam beberapa bentuk, bahkan jika mereka tidak memiliki departemen sumber daya manusia, fungsinya juga berkaitan dengan menjaga moral dalam organisasi, membuat rencana kompetisi motivasi, membuat dan memelihara program penilaian kinerja, memastikan bahwa informasi penting tentang tunjangan hukum dan masalah. Perlunya diakui bahwa sumber daya manusia lebih sebagai aset daripada kewajiban dan perusahaan. Untuk menjaga aset ini tetap produktif secara optimal, sumber daya manusia ada untuk memastikan perusahaan merekrut karyawan yang tepat, mencatat karyawan yang salah, mengembangkan karyawan dengan potensi, membuat semua orang senang, dan memastikan bahwa perusahaan dan karyawan memenuhi kewajiban hukum mereka untuk masing-masing lain. Seseorang dapat mengukur aktivitas fungsi daya manusia melalui berbagai rasio seperti berikut: karyawan, tingkat turnover karyawan, pengalaman pelatihan atau investasi, dan biaya manfaat per karyawan. Namun, sumber daya manusia adalah suatu seni, sama halnya dengan ilmu, karena ia berhubungan dengan beberapa aspek lebih emosional dari manajemen tenaga kerja.